Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Panwiratama, NPM 17.0201.0046 akan menjelaskan tentang yurisdiksi dalam penegakan cybercrime. Cybercrime dan yurisdiksi. Salah satu masalah yang paling krusial saat membahas mengenai cybercrime adalah masalah yurisdiksi, berkaitan dengan sejauh mana suatu negara dapat menerapkan kedaulatan hukumnya, atau dengan kata lain, sejauh mana kemampuan suatu negara menyidangkan suatu perkara cybercrime, yang pada dasarnya bersifat lintas batas. Artinya, ini dapat berkaitan dengan yurisdiksi negara dalam aspek hukum internasional. Cyber jurisdiction. Masaki Hamano membedakan pengertian cyber jurisdiction dalam sudut pandang dunia cyber atau virtual dan dari sudut hukum. Dari sudut dunia virtual, cyber jurisdiction sering diartikan sebagai kekuasaan sistem operator dan para pengguna untuk menetapkan aturan dan melaksanakannya pada masyarakat di ruang cyber atau virtual. Dari sudut hukum, cyber jurisdiction atau jurisdiction in cyberspace adalah kekuasaan fisik pemerintah dan kewenangan mengadili terhadap pengguna internet atau terhadap aktivitas mereka di ruang cyber. Tujuh komponen untuk klaim yurisdiksi. Susan W. Brenner dalam bukunya It Law Series Vol. 11 Cybercrime and Jurisdiction mengatakan untuk menjawab permasalahan utama dalam kasus cybercrime yang bersifat cross-border, ada 7 komponen yang bisa digunakan oleh negara untuk mengklaim jurisdiksi atas sebuah kasus cybercrime, yaitu tempat kejahatan dilakukan, tempat di mana pelaku ditangkap, akibat, nasionalitas, kekuasaan dari suatu kasus, lamanya pemidanaan, keadilan, dan kenyamanan. Yurisdiksi negara menurut Convention on Cybercrime, pasal 22, setiap negara yang menjadi peserta dalam konvensi ini sebaiknya mengambil langkah-langkah di bidang legislasi dan bidang lainnya yang dianggap perlu untuk menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam pasal 2 sampai 11 konvensi ini. Dalam hal kejahatan tersebut berlangsung di wilayah negara tersebut, B. di atas kapal bendera negara tersebut, C. di atas pesawat yang terdaftar menurut hukum negara tersebut, D. kejahatan yang dilakukan oleh warga negaranya. Dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut dikategorikan sebagai tindak kejahatan menurut hukum tindak pidana di mana perbuatan itu terjadi atau jika perbuatan tersebut berlangsung di luar wilayah yurisdiksi negara. Lanjutkan. Setiap negara berhak untuk memilih apakah menerapkan atau tidak ketentuan yurisdiksi dalam bagian 1B sampai 1D di atas dengan mempertimbangkan kondisi serta kasus tersebut. Nomor 3, setiap peserta konvensi ini sebaiknya mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan berdasarkan pasal 24 bagian pertama konvensi ini. Dalam hal tersangka berada di wilayahnya dan tidak dilakukan ekstradisi atas dirinya dengan pertimbangan status kewarganegaranya. Nomor 4, konvensi ini tidak mengecualikan segala bentuk kewenangan tindak pidana yang mungkin muncul berdasarkan sistem hukum yang dianut oleh pihak negara. Yang kelima, dalam hal lebih dari satu pihak negara mengklaim cakupan kewenangan hukum atas dugaan pelanggaran yang ditentukan dalam konvensi ini, pihak-pihak yang terlibat harus pada saat yang tepat berkonsultasi untuk menentukan pihak mana yang patut memiliki kewenangan hukum dalam kasus tersebut. Yurisdiksi negara menurut Undang-Undang ITE. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
informasi dan transaksi elektronik sebagai berikut. Yuk kita lanjut ke sebelahnya. Undang-undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia, baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki agibah hukum di Indonesia. Mengingat pemanfaatan teknologi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Berbagai cara dilakukan oleh negara-negara untuk menyelesaikan permasalahan yurisdiksi. Namun apabila pelaku tindak pidana cyber berada di luar wilayah negara yang terkena dampak paling besar, maka harus dipikirkan bagaimana cara membawa pelaku tersebut ke negaranya. Cara yang biasa ditempuh oleh negara-negara adalah melalui jalur kerjasama internasional. Berikut adalah bentuk kerjasama internasional yang ditempuh negara-negara untuk membawa pelaku tindak pidana cyber agar dapat diadili di negaranya. Yang pertama adalah ekstradisi dan deportasi bantuan timbal balik. Contoh kasus, ada beberapa kasus yang berhubungan dengan yurisdiksi dan hukum internasional yang dilakukan warga negara asing di Indonesia ataupun korbannya adalah warga negara Indonesia. Namun yang sedang hangat-hangat terjadi adalah kasus Dimitar Nikolov, seorang warga negara asing asal Bulgaria yang melakukan kejahatan ATM skimming di Indonesia. Dimitar Nikolov sudah beraksi di Indonesia sejak tahun 2013, tepatnya di Bali, dan telah mencuri lebih dari 509 kali kartu ATM dengan kerugian sebesar 1,5 miliar euro atau setara dengan 24 triliun rupiah. Alat skimmer atau alat menduplikasi data kartu di ATM dan juga menetapkan kamera mini untuk merekam saat korban menekan tombol dari Personal Identification Number atau PIN. Dengan begitu, ketika korban memasukkan kartu ATM-nya pada mesin, maka Nikolov telah mendapatkan dua informasi, yaitu data kartu ATM dan juga nomor PIN. Data-data tersebut dimasukkan ke dalam kartu ATM kosong dan kemudian dapat digunakan sama seperti kartu aslinya. Saat itulah pelaku menguras semua isi rekening korban. Pada tanggal 23 Oktober 2015, Kepolisian Republik Indonesia berhasil menangkap Nikolov dari tempat persembunyiannya di Bosnia. Penjemputan dilakukan oleh Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Bambang Waskito pada 23 Oktober 2015. Nikolov dijemput setelah disetujuinya permintaan ekstradisi Bareskrim ke pemerintah Bosnia untuk mengekstradisi Nikolov. Nikolov dijerat dengan pasal 362, 363, 406 KUHP, pasal 37, pasal 46, dan atau pasal 32J, pasal 48, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta pasal 3, 4, 5, dan 10 juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. David R. Johnson dan David G. Post dalam artikel berjudul And How Should the Internet Be Governed mengemukakan 4 model, yaitu pelaksanaan kontrol dilakukan oleh badan-badan pengadilan yang saat ini ada, penguasa nasional melakukan kesepakatan internasional mengenai the governance of cyberspace, 3. Pembentukan suatu organisasi internasional baru,
yang secara khusus menangani masalah-masalah di dunia internet. Kemudian yang terakhir, pemerintah atau pengaturan tersendiri oleh para pengguna internet. Locus delicti dalam menentukan locus delicti atau tempat bisa dilanjutkan. Locus delicti dalam menentukan locus delicti atau tempat kejadian perkara suatu tindakan cybercrime. Darrell Mente dalam bukunya Jurisdiction in Cyberspace, teori international space menerangkan teori yang berlaku di Amerika Serikat. Itu ada 3, bisa dibaca sendiri. Kemudian lanjut ke tempus delicti. Dalam menentukan tempus delicti atau waktu kejadian perkara suatu tindakan cybercrime, maka penyidik dapat mengacu pada log file, yaitu sebuah file yang berisi terdaftar tindakan dan kejadian atau aktivitas yang telah terjadi dalam suatu sistem komputer. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.